Ternyata dalam satu hari itu DC operator bisa memberikan ancaman kepada 1.500 nomor dan juga setiap DC itu memiliki nomor sebanyak. Nah, titik-titik kita akan bahas secara detail ya. Kadang-kadang kita mikir ya, kenapa ya baru aja diomongin sama temen kok tiba-tiba udah dapat WA ancaman? Jangan-jangan HP saya ini disadap, beneran disadap enggak ya? Nah, kita akan bahas secara detail. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari pertama puasa ini semoga masih diberikan kesehatan, keselamatan. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Dan buat teman-teman yang sekarang ini kehilangan pekerjaan karena teror para pinjol, saya doakan semoga cepat dapat pengganti pekerjaan yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang Kominfo tolong blokir pinjol Pundikas karena sudah sangat meresahkan di kalangan masyarakat dan banyak sekali yang menyalahartikan bahwa Pundikas itu adalah pinjol legal, dan beberapa pinjol ternyata menggunakan trik-trik ini untuk bisa mengelabui kalian. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru aja gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelum kita kapok ke pembahasan lebih lanjut, banyak sekali yang bertanya kepada saya, Mbak kenapa ya beberapa hari ini mulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa udah mulai sepi nih Mbak pinjol. Dari mulai nyepi kemarin itu pinjolnya udah mulai sepi-sepi banget, apalagi hari ini. Biasanya pagi itu saya sudah banyak kali yang neror, tapi ini baru 1, 2, bahkan hampir nggak ada Mbak. Nah buat teman-teman semuanya ya, sikapi ini dengan baik-baik ya. Semoga DC-DC-nya itu banyak yang beragama Islam, jadinya dia tidak mempunyai power yang full untuk menagih kita. Dan buat kita semuanya jangan terlena ya, jangan terlena dengan keadaan ini. Khawatirnya mereka emang saat ini sedang libur untuk menagih kalian, tetapi nanti mereka mempunyai kekuatan untuk menagih lebih banyak lagi. Nah anggap saja ini untuk membuat kalian lebih tenang lagi di awal Ramadan, membuat kalian lebih khusyuk lagi beribadah. Ambil aja sisi positifnya gitu ya teman-teman ya. Oke lanjut lagi teman-teman ya. Nah banyak sekali informasi kepada saya, Mbak Pundikas itu ternyata legal loh Mbak. Pundikas itu ada di dalam Play Store dan dia memang mencantumkan dirinya bahwa terdaftar sama OJK. Jadi saya coba untuk buka Play Store dan saya ketik Pundikas. Memang di sana dia terdaftar dalam App Store. Kalau yang belum paham dengan pinjol, semua yang masuk ke dalam App Store ini pasti semuanya legal. Padahal tidak semuanya. Saya sudah punya buatkan daftar, ada pinjol-pinjol ilegal yang memang masuk ke dalam App Store yang bisa sekali kalian galbaikan di mana kalian dengarkan vlog saya itu. Langsung uninstall aja aplikasinya. Nah, kembali lagi ke aplikasi yang saya buka di Play Store. Ternyata itu banyak sekali review-review bayaran. Boster bayaran, dan ada salah satu review yang benar-benar ya itu mengatakan bahwa baru aja buka aplikasinya, baru download langsung ditransfer dan itu dikasih tenor 7 hari. Nah ketika dia mau mengembalikan uangnya karena merasa belum mau pinjam, dia dipaksa untuk memberikan admin ya, akhirnya dia tidak mau dan dia putuskan untuk galbay. Nah buat teman-teman semuanya, itu bintangnya memang 4,7. perlu kalian ketahui bintangnya itu bisa saja dibuat ya teman-teman ya, karena review yang bagus. Nah review yang bagus itu bisa didapatkan dengan bayaran. Nah lihat aja lah bentuk kata-katanya itu semuanya kata-kata bayaran ya teman-teman ya, kata-kata yang hanya jadi satu dan dicaplok-caplok saja. Jadi jangan termakan dengan review bintangnya. Kalau karena bintangnya 4 berarti ini benar, dia ini legal. Jangan ya, tidak seperti itu teman-teman ya. Saya pastikan sampai detik ini vlog ini kalian dengar Pundikas itu ilegal. Makanya saya sampaikan semoga Kominfo mendengarkannya keluhan para masyarakatnya. Banyak sekali baik itu di TikTok ataupun di komen-komen YouTube saya mengatakan, Mbak Pundikas sisa 1 lagi Mbak saya bayar Mbak. Mbak Pundikas sudah tinggal dikit lagi saya bayar, kira-kira data saya aman nggak ya? Nah buat kalian semuanya emang sudah terlanjur cicil Pundikas, langsung ganti nomor rekening. Nah itu jalan terbaik ya, langsung ganti nomor rekening biar nantinya kalau seandainya kalian sudah lepas dari Pundikas karena memang kalian mau membayarkannya, tidak akan ada lagi modus transfer lagi ke rekening kalian dan kalian dipaksa untuk membayar. Kalaupun kalian dipaksa untuk mengembalikan, kalian nanti bisa diminta untuk biaya-biaya admin. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin ya teman-teman ya.
Ayo kasih bintang 1 untuk Pundikas. Semuanya yang pakai Pundikas, kasih red 1 biar bintangnya turun dan segera terlacak sama Kominfo. Karena yang bisa blokir itu cuma Kominfo. Saya berharap Kominfo langsung dengarkan semua keluhan para masyarakat tentang Pundikas. Ya, nah lanjut lagi teman-teman ya. Jadi di sini saya dapatkan informasi tentang pekerjaan para DC. Jadi semua DC itu IT pinjol, beda dengan marketing ya. IT pinjol itu memiliki 64 kartu yang bisa dia gantikan dalam 1 hari. Nah, itu pekerjaan para IT pinjol. Dan juga DC-DC pinjolnya itu nantinya dalam 1 hari ataupun dalam beberapa menit saja ya, bisa meneror 1.500 nomor. Jadi buat teman-teman semuanya yang kadang merasa, Mbak baru aja kita omongin kok bisa ya, langsung saya dapat WA ancaman, baru aja kita bahas langsung aja ditagih kok bisa ya. Nah emang begitu ya teman-teman ya, jadi jangan saling mencurigai karena DC itu bisa menyebarkan dalam 1 menit aja informasinya, yang gak dalam 1 hari lah ya. 1 menit aja langsung 1 klik langsung ke 1.500 nomor. Dan yang lebih parahnya lagi nih, ini saya informasikan buat Kominfo, tolong ya Kominfo dan OJK ya. 1 orang DC itu memiliki 64 kartu. Bayangkan dalam 1 pinjol itu memiliki 6-7 DC operator yang bergerak di dalam kantor itu memiliki 64 kartu dalam 1 orang, berarti dalam 1 perusahaan itu memiliki 384 kartu. Bayangkan ya teman-temannya, ada berapa banyak pinjol di Indonesia ini. Kalau 1 orang punya 64 kartu, itu data siapa aja yang dipakai. Berarti emang benar sekali langkah kita untuk melaporkan semua nomor-nomor DC untuk diblokir. Caranya memang begitu teman-teman ya. Kita laporin kepada OJK, kepada Kominfo, Pak tolong blokir nomor pinjol ini. Karena 1 DC itu memiliki ratusan nomor. Jadi kita bisa minta pemblokiran. Jadi buat teman-teman semuanya yang merasa masih ketakutan sama teroran DC, itu semuanya hanya template yang memang dibuat 1.500 orang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Mbak berarti nggak usah aja Mbak kita ladenin Mbak, nggak usah aja kita bayar, nggak usah aja kita balas DC-DC-nya itu. Nah kalau dari saya sesuai dengan yang sudah terjadi di lapangan ya, karena setiap orang itu memiliki mental yang berbeda-beda. Kalau dia menginformasikan baik, kalian cukup balas, maaf Pak belum ada dana, kemudian tinggalkan. Nah kebanyakan teman-teman semuanya ketika kalian, maaf Pak saya emang belum ada dana, terus dibalas sama DC-nya, saya nggak mau peduli, kalian harus balas, terus kalian balas lagi. Nah itulah yang membuat percakapan tidak ada habis-habisnya. Nah itu memang tidak saya sarankan. Saya sarankan cukup 1 kali kalian respon saja untuk membuat pembuktian ke OJK bahwa selama ini saya respon loh Pak, selama ini saya selalu balas walaupun hanya sesekali, karena kalau terus-terusan saya balas itu akan mengganggu pekerjaan saya. Nah jadi itu bisa sebagai alasan kalian menguatkan opini kalian ketika kalian mengadu kepada OJK. Dan seperti vlog sebelumnya ya, buat teman saya yang memang sudah galbay 2 bulanan 200 jutaan lebih masih aman, ternyata emang selama ini dia selalu membalas WA DC-nya, tetapi hanya 1 kali balas terus dia blokir, 1 kali balas terus dia abaikan, langsung dia tinggalkan walaupun ada ratusan nomor yang datang, cukup 1 kali balas ya udah. Gitu ya kan teman-teman. Tapi banyak juga yang informasikan gini, kalau memang ada 64 nomor Mbak, berarti saya blokir aja Mbak setiap hari. Nah itu juga boleh, tapi tergantung untuk konsekuensinya. Karena kalau udah diblokir 1, otomatis mereka akan terus mencari kalian kemana-mana. Gitu aja sih konsekuensinya. Kalau misalnya merasa saya nggak jadi masalah deh, dia mau di sosmed mau bagaimana saya terserah, yang penting dia nggak datang ke rumah. Nah kebanyakan ada orang juga yang seperti itu kan. Nah kalau kalian tidak mau yang seperti itu, berarti yang harus kalian perhatikan adalah list pinjol kalian. Perhatikan mana pinjol yang datang ke rumah. Ya memang kalian tahu itu datang ke rumah, berarti itu dulu yang kalian fokuskan. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia ya teman-teman ya, informasi buat kalian perlu diperhatikan lagi bahwa Pundikas sampai detik ini itu adalah ilegal. Dan saya harapkan Kominfo segera untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang bermunculan lagi ke permukaan yang ada di App Store, karena banyak sekali masyarakat belum bisa teredukasi dengan baik masalah pinjol ilegal. Nah buat teman-teman semua ketahui juga ya, pinjol ilegal ini muaranya paling banyak di luar negeri. Jadi kalau nantinya pun Kominfo memblokir pinjol-pinjol ilegal yang ada di App Store,
pasti dalam jangka waktu sehari 2 hari bakal bermunculan lagi yang baru. Nah, untuk kita sendiri jangan pernah lengah untuk hal-hal pinjol ilegal ya teman-teman ya. Walaupun kalian tahu nggak usah dibayarin, nanti juga nggak bakal ada DC-nya, juga dia nggak pernah masuk ke dalam slik OJK, tetap saja semua itu pasti akan beresiko. Jadi tetap hati-hati. Untuk saat ini mungkin resikonya seperti itu, tapi ke depan kita tidak akan tahu karena sejauh ini pinjol ilegal itu dilepas tangankan oleh OJK. Artinya kalau kita mengadu kepada OJK, OJK mengatakan kenapa kalian pilih yang pinjol ilegal padahal pinjol legal itu banyak. Nah, itu yang pertama. Terus lagi yang kedua, kalau kalian lapor ke API juga akan lepas tangan, mengatakan bahwa pinjol ilegal bukan tanggung jawab kami. Nah, ketika kalian lapor lagi kepada polisi paling akan mengatakan udah ganti nomor aja, udah ganti HP saja, udah uninstall aja. Paling cuman itu, karena hukum untuk pinjol ilegal itu belum terlalu besar di Indonesia. Jadi tetap pasti akan ada resikonya ke depan. Hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Untuk saat ini mungkin itu saja resikonya, tetapi kita tidak tahu apa yang sudah mereka persiapkan untuk kita nantinya. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi mood booster buat kalian di awal puasa Ramadan ini. Tetap semangat dan jangan lupa fokus saja ibadah, berdoa sebaik-baiknya untuk kehidupan kita lebih baik lagi. Oke, akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.